Di suatu pagi yang sibuk, di Posyandu Kampung Baru, mahasiswa 1 dan 2 datang membantu pemeriksaan rutin ibu hamil. Di sana, mereka menemukan sebuah masalah yang tak bisa diabaikan. Mereka tidak hanya membantu menimbang dan mengukur, tapi juga mengamati sesuatu yang mengkhawatirkan. Beberapa ibu hamil menunjukkan tanda-tanda kekurangan energi kronis atau KEK. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Berat badannya dihadap ke depan, Ibu. Ya, untuk berat badannya 42 kilo. Sekarang boleh. Sekarang pengukuran tinggi badan ya, Ibu. Monggo. Hadap sana, kaki bisa rapat, pandangan lurus ke depan, nggih. Baik, Ibu. Untuk tinggi badannya 150 cm. Boleh duduk, Ibu, nanti kita ukur nilainya, nggih. Ini sih, Bu. Untuk tangan yang biasanya dipakai yang kiri. Kanan. Nih, dulu yang kiri dulu, nggih. Teguk. Udah kan nggak susah ya? Ibu untuk yang kanan, kanan. Biasanya dipakai tangan kanan. Nih, saya kasih ya. Ini sih kalau mau diulangnya dulu. Biasanya tangan yang dipakai yang kanan dan kiri. Yang kanan. Saya yang kanan dulu. Ibu, setelah hasil pengumpulan nilai tadi, hasilnya 22 gitu, dan menunjukkan kalau ibu itu kekurangan energi kronis gitu. Apakah ibu selama ini sering merasa lemas? Iya sih Mbak, saya itu kadang cuma makan nasi 2 kali, kadang cuma nasi sama sayur. Kalau begitu jarang karena makan. Oke, Ibu, kamu mengerti. Tapi untuk di saat masa kehamilan ini zat gizi itu sangat penting, Ibu, apalagi untuk ibu hamil. Sebelumnya, apakah Ibu pernah ya untuk mengikuti pelatihan ataupun penyuluhan gizi? Belum Mbak, saya soalnya belum tahu kalau ada begituan Mbak. Oke, apa Ibu, nanti setelah pemeriksaan ini nanti akan ada penyuluhan. Gimana Ibu juga bisa hadir karena itu juga bagus untuk kesehatan Ibu dan juga janin mater. Oh gitu ya Mbak. Baiklah. Tunggu Ibu kehadirannya. Setelah kunjungan ke Posyandu, para mahasiswa berkumpul dan berdiskusi serius. Mereka menyadari bahwa masalah kurang energi kronis pada ibu hamil bukan hanya sekedar angka, tetapi juga ancaman nyata bagi generasi masa depan. Berbekal data dan kepedulian, mereka merancang sebuah rencana advokasi dan edukasi. Namun, mereka sadar untuk menjalankan program ini, mereka tidak bisa bergerak sendiri, tetapi diperlukan dukungan dari berbagai banyak pihak. Kalian tahu nggak, kemarin waktu aku sama Ayu bantu-bantu di Posyandu untuk mengukur, ternyata banyak loh ibu-ibu sekitar sini yang lingkar lengan atasnya masih 22 cm atau bahkan ada yang kurang. Wah, itu udah masuk KEK nggak sih? Iya benar banget, apalagi banyak ibu-ibu tuh yang masih belum pernah ikut penyuluhan gitu. Jadi kayaknya kita nggak boleh ngebiarin ini deh. Setuju. Gimana kalau kita melakukan penyuluhan yang berfokus pada ibu hamil aja? Jadi kalau pikiranku sih pengennya ada 2 materi. Yang pertama pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, lalu juga untuk pemenuhan gizi selama kehamilan. Karena 2 hal ini menurutku sangat penting sih untuk ibu hamil. Boleh juga tuh, tapi sebelum itu kita perlu advokasi dulu ke tokoh-tokoh di desa. Nah, kita juga butuh izin kan dan dukungan dari mereka.
gimana kalau kita kumpulin semua pemangku kebijakan dalam satu forum di balai kelurahan misalnya. Jadi nanti kita bisa pakai metode yang gampang kayak presentasi atau diskusi interaktif gitu buat advokasinya. Setuju, kita juga harus menyiapkan beberapa data kayak misalkan status gizinya ibu hamil, terus cerita testimoni dari ibu kader yang pernah membantu ibu kayak gitu atau mendampingi ibu kayak gitu. Nah, media penyampaiannya kalau kita pakai PowerPoint aja gimana? Supaya lebih mudah untuk memvisualisasikan, dan juga kita harus buat leaflet sebagai bahan edukasi cetak untuk nanti dibawa pulang sama ibu-ibunya. Oke, setuju, boleh. Siap, kita harus jalan bareng sih. Untuk sekarang kayaknya untuk terdekat ini kita harus mengumpulkan data tambahan, lalu juga finalisasi materi, terus menyusun proposal, dan yang terpenting menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa membantu kami. Forum advokasi pun digelar di Balai Kelurahan. Semua pemangku kepentingan diundang, mulai dari lurah, kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, hingga ketua RW dan kader. Dengan semangat dan keyakinan, para mahasiswa mempresentasikan rencana mereka. Namun, dukungan tidak datang begitu saja. Mereka harus menghadapi kritik, keraguan, dan ekspektasi yang tinggi. Ini bukan sekedar uji gagasan, tetapi juga uji komitmen dan keseriusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati Kepala Puskesmas, yang kami hormati petugas gizi, yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami hormati Ketua RW, yang kami hormati Ketua PKK, dan yang kami hormati Ketua Kader Posyandu beserta ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Puskesmas. Untuk itu kepada Ibu dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari mahasiswa yang telah melakukan observasi dan perencanaan program untuk pencegahan kurang energi kronis pada ibu hamil. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Davina Emilia, beserta rekan saya ada Ayu Chandra, Naila Aska, dan Sabrina Aramita. Di sini kami dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Baik, izin melanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kami untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian di Balai Rakyat ini adalah untuk mempresentasikan program penyuluhan kami, yang mana kami membutuhkan respon positif dan juga dukungan aktif dari Bapak Ibu sekalian demi keberlangsungan program kami. Baik, mohon izin Bapak Ibu, ini adalah perencanaan kegiatan program penyuluhan kami. Baik, ini merupakan latar belakang yang berisi prevalensi KEK atau kekurangan energi kronis dan faktor lain. Yang pertama, data dari Indonesia, SKI tahun 2023, KEK pada ibu hamil di Indonesia mencapai 16,9%. Selanjutnya, dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk angka anemia yang sangat berkaitan dengan kejadian KEK meningkat dari 18,3% pada tahun 2022 menjadi 20,01% pada tahun 2023. Selanjutnya, dari Tanah Bumbu, ini merupakan data dari Dinas Kesehatan
untuk tahun 2020 mencapai 753 ibu hamil, tahun 2021 mencapai 681 ibu hamil, tahun 2022 mencapai 500 ibu hamil, dan tahun 2023 mencapai 622 ibu hamil yang mengalami KIK. Baik, selanjutnya ini merupakan dampak dari adanya KIK. Yang pertama pada ibu hamil, bisa untuk BB ibu tidak bertambah. Lalu selanjutnya juga bisa terjadinya anemia, pendarahan, penyakit infeksi, atau bahkan yang lebih parahnya lagi bisa terjadi kematian. Selanjutnya pada janin atau pada bayi, bisa terjadi berat bayi lahir rendah, angka kematian bayi yang tinggi, serta pertumbuhan yang terganggu. Selanjutnya penyebab ibu hamil KIK. Untuk faktor langsungnya, asupan makanan yang tidak mencukupi, penyakit infeksi, dan kondisi kesehatan ibu yang dapat terganggu. Ada juga faktor tidak langsung, itu ada pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, jumlah anak, dan kehamilan. Selanjutnya indikator positif. Baik, ini adalah contoh media penyuluhan yang akan kami gunakan, yaitu menggunakan PPT. Next. Seperti ini contohnya. Next. 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 Nah, untuk selanjutnya adalah rencana monitoring dan evaluasi. Nanti ada penilaian pretest dan post-testnya. Perhitungannya seperti itu. Next. Ini untuk contoh soal pretest dan post-testnya. Next. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah menyampaikan. Sekian pemaparan rencana program penyuluhan dari kami. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Baik, mohon izin menanggapi Bapak Ibu terkait program yang disampaikan tadi sebenarnya sudah bagus. Tetapi jujur saja, saya sudah pernah mendengar terkait program ini. Tetapi pelaksanaannya itu berhenti di tengah jalan. Padahal waktu itu janji yang disampaikan itu sangat manis sekali. Tapi realisasinya minim sekali. Jika ditanya alasannya apa, itu waktu itu karena anggarannya yang kurang. Seperti itu. Izin menanggapi Ketua RW, kami para PKK juga pernah menerima edukasi terkait gizi ibu hamil. Tapi setelah acaranya selesai, ya selesai gitu aja, nggak ada lanjutannya. Terus para kader juga nggak ada pelatihan lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih Ibu atas masukan yang telah diberikan. Justru karena itulah di sini kami ingin melibatkan seluruh pihak dari awal kegiatan. Sehingga harapannya program ini tidak hanya sebatas formalitas saja, tetapi bisa kami implementasikan secara nyata. Saya setuju, tapi kalian juga perlu rencana yang lebih rinci untuk keberlanjutannya. Dan nanti siapa yang akan memantau ibu hamil setelah penyuluhan ini selesai? Apa mungkin kader terlibat dalam acara ini atau bagaimana? Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi di sini kami akan membuat pelatihan kader sebagai bagian dari penyuluhan. Nah, kader ini akan mendapatkan modul sederhana dan kami juga akan membuat sistem pemantauan berkala melalui form pelaporan ke puskesmas. Itu Ibu. Saya setuju. Jadi nanti saya bisa membantu untuk teknis pemantauannya. Dan dari pengalaman kemarin, memang saya kira masih kurang dukungan dan juga dorongan dari kelurahan dan juga kader-kader mungkin kurang semangat gitu. Terima kasih. Dari saya sendiri, kegiatan ini jangan ramai di awal aja, lalu menghilang begitu saja dan hanya berdampak jangka pendek. Kalian juga harus serius menyiapkannya. Saya siap membantu fasilitas dan lain-lainnya.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Lurah tadi. Sebelumnya kami sudah menyiapkan beberapa indikator keberhasilan Bapak, seperti peningkatan pengetahuan ibu hamil, lalu keterlibatan aktif ibu kader, dan juga umpan balik dari peserta, seperti itu. Nanti saya bisa bantu untuk mencarikan data ibu hamil sasarannya. Nanti saya juga bantu untuk mendampingi ibu-ibu ini selama programnya berlangsung. Tapi saya harap Mbak ini bisa melibatkan kami para kader secara bermakna untuk program ini ya. Baik, terima kasih Ibu. Justru kader itu yang menjadi ujung tombak kami dalam pelaksanaan program ini. Kemudian kami ingin membentuk sinergi yang jangka panjang dengan semua sektor yang terlibat begitu. Nah, sebagai bentuk dukungan edukasi, kami juga telah mencetak leaflet yang akan dibagikan kepada ibu hamil dan kader. Kami juga berharap kerjasama ini tidak hanya selesai di suatu kegiatan, tapi menjadi awal dari perubahan. Itu saya anggap kita semua di sini sudah satu suara ya. Kalau dari Lurah sendiri menyatakan penuh, insya Allah kami akan membantu menyebarkan informasi, menyediakan tempat, dan menjaga keberlanjutan. Kami dari Puskesmas juga siap mendampingi secara teknis dan memantau program bersama kader juga. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami berjanji akan melaksanakan program ini sebaik mungkin dan insya Allah tidak akan mengecewakan ekspektasi yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Semoga niat baik ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga khususnya untuk ibu dan calon generasi muda.